ada suatu fitur di Ableton yang namanya looper. Ini bisa katanya sih kalau di Ableton bilang ini cocok buat gitaris pada saat bikin lagu gitu ya. Session dia bisa menggambarkan jadi nggak main banyak track tapi di satu channel kita bisa bermain di situ ngerekord dengan beberapa klip ya, beberapa pattern gitu maksudnya bukan klip. Oke. Jadi kalau kalau saya lihat di YouTube juga ada itu kayak orang yang beatbox ya. Jadi bikin beat lewat mulut, hip hoppers ya, yang main-main hip hop itu biasa pakai looper juga. Jadi sistemnya dia nge-record kemudian play ya di satu channel gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Saya sekali lagi akan memaksa Omi untuk memainkan gitar ya yang canggih ntar patternnya. Jadi dia akan memainkan 3 pattern ya, 3 part pattern gitu ya. Oke, dengan panjang 4 bar. Oke, jadi di sini kalau kita lihat di looper di sini X bar. Kalau X bar berarti variable length. Jadi panjangnya ditentuin kalau saya stop, klik stop, stop dia akan berhenti di situ dan akan ngeloop lagi. Jadi di ini bisa di set panjang selama 16 bar atau variable length. Jadi saya di sini hanya set 4 aja. Oke, 4 bar. Oke. Jadi 4 bar, begitu ntar saya record dia akan mulai start, kemudian setelah 4 bar berhenti, dia otomatis record ya. Untuk jelasnya kita coba aja langsung nih. Metronom on, kita cross check lagi, external in. Ini 2 channel 2 mono, oke. Kemudian ininya monitor in, oke. Siap Om? Area apa dari saya ntar. Jadi caranya saya akan play karena kita butuh metronom yang berjalan, oke. Jadi di sini transportnya, playnya saya akan klik play, oke. Track berikut. Ya, ini udah nge-record ya. Jadi Omi akan menunggu. Nah, sekarang dia bagiannya. Oke, yang terakhir. Ya, jadi kayak gitu. Jadi ini saya mapping, kalau teman-teman lihat saya pencet Command M. Ini terlihat di sini 1 C1. Oke, ini MIDI CC numbernya. Jadi saya mapping ke controller saya Novation Zero ini. Jadi saya akan dengan mudah kapan ngeplay atau nge-record, oke. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada record, play sama stop. Oke, kapan kalau saya pencet apakah akan nge-record lagi nambah atau hanya nge-play. Oke. Om bisa contoh satu lagi ya. Oke, nah sekarang saya akan nunjukin ini kan ada di atas ada lingkaran dan plus. Jadi kalau misalkan plus itu berarti setelah 4 bar, kalau saya set 4 bar di sini, setelah bar berarti akan nge-record lagi gitu ya. Kalau yang play berarti setelah bar nggak akan nge-record, nge-play aja gitu ya. Terus sekarang saya akan coba mapping ke controller saya. Nah, misalkan ini saya pencet controller saya di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan saya pencet controller saya di zero ini akan record, oke. Nah, sekarang kita record lagi ya yang ini. Oke, siap Om. Nah, kalau plus ini berarti setelah ini dia akan nge-record lagi ya. Record jadi double nih. Saya akan play aja sekarang deh. Ya, tuh jadi dua. Nah, kalau saya play
kalau kondisinya di sini kita nggak akan ngerekord lagi. Tapi kalau saya balikin lagi ini ke plus, ya masukin di sini ya. Saya akan pencet plus ini, akan ngerekord, oke? Ya, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalau stop, berarti setelah itu akan stop, nggak akan nge-record lagi. Oke, jadi keempat ini, fitur ini juga kalau saya Command M, ini bisa di-assign ke MIDI control. Misalkan ini sini, ini sini, yang playnya sini, ini sini. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai gini, ini ada tulisan drag me. Set. Oke, ke channel bersangkutan. Nah, ini adalah udah nge-bounce ya. Jadi dari yang kita record ini udah jadi satu track stereo di sini. Nah, sekarang kalau misalkan mau ini kita harus inaktif dulu loopnya, atau di stop atau inaktif gitu ya. Jadi sekarang baru kita play. Ya. Jadi apa yang udah kita record di looper bisa kita jadikan klip di sini, oke? Kalau kita udah fix, kita pindahkan ke aransemen.